Kita beralih ke informasi lainnya, ada seorang pedagang sayur warga Kabupaten Probolinggo kritis setelah menderita luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Korban dibacok karena diduga berselingkuh dengan istri pelaku. Sementara itu, seorang yang diduga pelaku begal meninggal setelah dikeroyok massa di Jember, Jawa Timur. Ia dikeroyok karena sempat melakukan perlawanan dengan membacok warga saat hendak diamankan. Dan informasi selengkapnya kita simak dalam Kriminal 24 Jam. Seorang pedagang sayur warga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kritis setelah menderita luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Korban diketahui dibacok oleh dua orang pria setelah dituduh berselingkuh dengan salah satu istri pelaku. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan motor yang dikendarai korban berisi sayur mayur. Hingga Sabtu, polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku pembacokan. Petugas juga meminta agar keduanya segera menyerahkan diri. Seorang terduga pelaku begal dikeroyok massa di Jember, Jawa Timur pada Sabtu sore. Pelaku dikeroyok setelah sempat melakukan perlawanan dengan membacok warga. Warga yang geram pun langsung mengeroyoknya hingga mengalami luka serius di bagian kepala dan kaki. Saat perjalanan menuju rumah sakit, terduga pelaku yang juga masih warga sekitar lokasi kejadian ini akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga pun akhirnya meminta jenazah untuk tidak dilakukan proses otopsi dan membawanya pulang untuk kemudian dimakamkan. Rekaman CCTV yang terpasang di alun-alun Trenggalek merekam aksi vandalisme oleh sekelompok pemuda di Trenggalek, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Pelaku dengan sengaja mencoret-coret bangku pintar menggunakan cat ballpoint. Perbuatan komunitas skateboard ini mendapat kecaman keras dari Dinas Kominfo Trenggalek. Pemerintah pun akan mencari pelaku yang telah terekam CCTV dan melaporkan ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, pemirsa, pastikan tidak ada yang terjangkit virus PMK pada hewan kurban saat penyembelihan Idul Adha di kota Surabaya pada Sabtu siang. Ya, dan sementara megang merupakan tradisi potong hewan ternak bagi orang atau masyarakat di Aceh saat menyambut Lebaran dan juga Ramadan. Namun megang kali ini warga malah beramai-ramai beralih beli ayam dan juga itik. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Puluhan warga dari Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Jumat siang membentangkan spanduk penolakan terhadap Kodam 6 Mula Warman yang dinilai telah merampas tanah warga yang sudah diduduki dan digarap sebagai lahan perkebunan selama 10 tahun. Warga menuntut agar Kodam 6 Mula Warman membuka blokir tanah milik masyarakat dan menghentikan pemasangan patok serta penggusuran tanpa ada dasar surat yang sah. Terkait aksi protes tersebut, Kapendam 6 Mula Warman akan melakukan pendekatan terhadap warga. Kapendam juga menyebut pihaknya hanya berpatokan pada titik koordinat sesuai dengan SK Gubernur. Tim Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian atau DKPP Surabaya Sabtu siang memeriksa sejumlah hewan kurban sapi dan kambing yang hendak disembelih saat Idul Adha di Masjid Al-Mukminun, Jalan Nginden Permata, Surabaya. Satu persatu sapi diperiksa di bagian mulut, mata, dan kukunya. Selain itu, pemeriksaan ini meliputi antemortem dan postmortem, seperti pemeriksaan hari sebelumnya dari hewan kurban tersebut. Dan hasilnya semua hewan di sini sehat dan bebas dari virus PMK. Rencananya pemeriksaan ini terus dilakukan hingga tanggal 13 Juli 2022. Isu PMK pada hewan ternak membuat warga Pidi Jaya Aceh takut membeli daging sapi dan kerbau. Padahal seluruh ternak yang akan dipotong telah dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan hewan. Akibatnya di hari megang atau hari tradisi potong hewan masyarakat Aceh yang dilaksanakan mulai Sabtu, warga lebih beralih ke ternak ayam dan itik meskipun harga unggas kini melambung tinggi. Ayam putih yang biasa dijual Rp40.000 per ekor kini dijual seharga Rp60.000 per ekor. Selain itu, bebek yang sebelumnya dijual seharga Rp50.000 per ekor, kini dipatok Rp70.000 per ekornya. Tim Liputan, CNN Indonesia.